Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang di Cilangkap, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia, hakim di ujung telunjuk dia, petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia, mereka penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Oligarki sedang menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana, tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi CSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengendang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini? Pemimpin biadab apa seperti ini? Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 10 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Tidak. Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tuang tanda tangan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat, selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini.
apakah ada tampang-tampang preman perusuh? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Mungkin karena ada Abu Latif dengan jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apakah tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Tapi yang penting, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, sejak beberapa tahun yang lalu saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidraj. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidraj ini sedang berlangsung, dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.